Baiklah, saya ucapkan salam dan selamat pagi kepada kita semua. Di Tuhan, hari ini kita dapat berbakti bersama, kita dapat memuji Tuhan bersama dimanapun berada bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi hari ini saya mau membawakan kita untuk belajar daripada firman Tuhan yang terambil daripada Injil kitab 2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-12 yang berkata seperti begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian juga dalam Ibrani 2 ayat 18 berkata seperti begini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itulah kata firman Tuhan daripada doa ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari ini, hari ini 5 April 2020, 5 hari 4 2020, ini adalah minggu ketiga bagi kita yang menjalankan PKP-nya di negara Malaysia, negara kita Malaysia, minggu ketiga. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberi kita perlindungan, Tuhan memberikan kita kekuatan, dan Tuhan juga memberi kita kesempatan beribadah walaupun bersama dengan keluarga. Dan kita harus syukuri atas kasihnya Tuhan di dalam hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi topik, yang menjadi bicara hangat kalau kita lihat di dalam media massa, di FB, di TV, WhatsApp dan sebagainya, itulah berkenaan dengan COVID-19. Ya, COVID-19 dan COVID-19 itu saja yang diungkapkan oleh orang. Dan memang betul, karena kita lihat penyakit yang menular yang kita tahu COVID-19 ini sudah membunuh ataupun sudah mengorbankan banyak jiwa, banyak orang yang sudah terkorban oleh karena virus ini. Kalau di negara Italia saja sudah lebih daripada 1.000 orang. Nah, dan ini mungkin akan bertambah yang lebih lagi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang menjadi persoalan ataupun yang mungkin menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, menjadi yang selalu bermain dalam pikiran kita seperti begini. Mungkin persoalannya begini. Mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 itu terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi? Nah, ada beberapa pendapat orang, ada beberapa pendapat orang yang kita dengar, kita selalu baca, mungkin dalam WhatsApp dan sebagainya. Oke, ada orang katakan seperti begini. Nah, COVID-19 ini terjadi oleh karena ada penggenapan nubuat Alkitab. Jadi ada beberapa andaian lagi sebenarnya yang dibuat oleh manusia, sehingga bila banyak andaian yang kita dengar, maka sulit bagi kita ataupun maka itu kita tidak tahu mana perkara benar yang harus kita persetujui. Saudara, ada orang mengatakan bahwa hal yang berlaku dalam dunia pada saat ini itu adalah karena ada orang menganggap itu adalah kutukan. Ini adalah kutukan ataupun tulah kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini adalah kutukan kepada mereka orang kafir dan sebagainya. Itulah yang dikatakan. Dan selain daripada itu, ada juga yang menganggap bahwa hal ini terjadi karena kita sudah berada di akhir zaman. Nah, itulah kata mereka, kita sudah berada di zaman akhir. Jadi ada beberapa pendapat yang kita lihat. Dan ada juga yang menganggap bahwa kejadian ataupun hal buruk yang berlaku di dunia pada saat ini, yaitu COVID-19, adalah oleh karena pencobaan. Ada orang menganggap ini suatu pencobaan ataupun ujian iman bagi kita orang yang beragama. Seperti contohnya kalau kita lihat dalam Alkitab juga.
Alkitab juga ada menyebut satu pribadi, yaitu Ayub. Seperti yang saudara tahu, Ayub ya, seorang yang saleh, ya, orang yang hidupnya saleh, tetapi dia juga diizinkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan juga mengizinkan dicobai oleh iblis. Ya, dan akhirnya bagaimana kita lihat, walaupun dia dicobai oleh iblis dengan penderitaan yang sangat berat sekali, ya, tetapi akhirnya Ayub, kita lihat dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak penderitaan. Ya, ada daripada seorang yang kaya, hartanya lenyap, anak-anaknya mati, lalu Ayub sendiri menderita sakit parah, kemudian istrinya suruh pula mengutuki dia. Musibah yang bertalu-talu. Tetapi kita lihat kesetiaan Ayub. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi begini, bagaimana pula kita memandang COVID-19 ini berlaku di dalam kehidupan kita pada saat ini? Ya? Apa tanggapan kita? Apa anggapan kita? Apa andaian kita kalau ataupun bila COVID-19 terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa yang menghadapi COVID-19 pada waktu ini bukan saja orang non-Kristen, bukan saja orang yang bukan Kristen, tetapi juga dialami oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen pun mengalami sakit, ya, dijangkiti, ataupun mereka juga positif. Ada berarti positif. Ada satu gereja di negara lain, ya. Ya, saya tidak perlu sebut itu. Jadi ada 600 mereka coba di 600 orang yang dibuat saringan, 200 lebih yang didapati positif. Nah, artinya COVID-19 ini terjadi bukan saja di antara ataupun yang mengalami bukan saja orang yang tidak percaya, tetapi juga orang yang percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara tidak terkecuali. Jadi oleh karena COVID-19, makanya telah menjejaskan ekonomi di banyak negara di dunia. Bukan saja terjejas ekonomi negara, tetapi ekonomi keluarga kita juga terjejas. Kita tidak boleh senang keluar, kita sulit untuk bekerja dan sebagainya. Itu yang kita hadapi pada saat ini. Maka itu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, pada hari ini saya mau berbicara kepada kita beberapa pendapat yang mungkin berbeda bagi kita. Namun saya akan coba kaitkan dengan beberapa fakta dalam Alkitab untuk kita pikirkan bersama, yaitu kalau orang mau bertanya kepada saya, mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 itu terjadi dan dialami juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dialami oleh orang Kristen. Yang pertama, saudara, kalau saudara yang sudah membaca dalam firman Tuhan dalam Alkitab, nah Tuhan sebenarnya tidak pernah, pertama tuh, kalau kita jadi orang Kristen sekalipun, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa apabila kita jadi orang Kristen, maka sudah pastinya kita juga tidak akan mati, ataupun sudah pastinya kita tidak akan sakit. Mana bagi orang-orang yang selalu baca Alkitab, coba kita lihat dalam Alkitab, mana bagian Alkitab berkata bahwa kalau kita setia, kalau kita menjadi orang Kristen, maka dengan secara otomatisnya kita juga tidak akan sakit. Dalam Matius 8 ayat 17 berkata seperti begini. Saya akan baca bagi kita. Matius 8 ayat 17. Dikatakan seperti begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini ditujukan kepada Yesus Kristus, ya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saya aminkan kata bagian ini, ya. Yesus yang menanggung, yang memikul
dan menanggung penyakit kita, kata firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa meskipun apabila kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa sama sekali kita tidak akan jatuh sakit lagi. Ya? Saya mau katakan begini, ada banyak Tuhan dalam Mazmur 91. Ya, saudara semua tahu bahwa banyak orang klaim betul-betul ini ayat firman Tuhan Mazmur 91. Tuhan akan melindungi sekalipun ribuan orang, dikatakan, tetapi engkau akan, ya demikianlah. Ya. Banyak orang klaim Mazmur 91, ya, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan memagari engkau, katanya. Tetapi saudara, ada banyak juga orang salah praktik iman mereka. Ya. Saya katakan begini, memang benar Tuhan itu memagari kita dan kekuatan kuasanya. Tuhan juga akan melindungi kita daripada sakit. Tuhan memagari kita supaya kita tidak terkena musibah dan sebagainya. Tetapi saya katakan begini, Tuhan juga, ya, Tuhan sebenarnya tidak suruh kita dekat dengan itu penyakit. Tuhan memang melindungi kita daripada penyakit, tapi Tuhan juga tidak suruh kita dekat dengan penyakit. Jangan coba-coba engkau dekat dengan penyakit. Kalau engkau kena, pasti engkau sakit. Saya beri contoh yang lain. Mungkin ada satu tempat, ya, daerah ataupun tempat yang mana terjadinya kebakaran. Saya katakan demikian, seperti begini, jangan engkau coba-coba dekat dengan api. Ya. Engkau sudah melihat api di depan, janganlah engkau coba-coba mendekat di sana dan masuk dalamnya, karena sebab apabila engkau masuk ke dalamnya, pastilah engkau akan terbakar. Maka itu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang dalam Matius 8:17 berkata, ya, dialah yang akan memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Tetapi saya katakan begini, Tuhan juga tidak suruh kita dekat dengan penyakit. Yang kedua, Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa kalau kita nantinya menjadi anak-anaknya Tuhan, maka anak-anaknya tidak akan menderita. Siapa di antara kita yang sudah melihat firman Tuhan? Ya, siapa yang pernah ketemukan ayat yang mengungkapkan bahwa kalau nanti kita jadi orang Kristen, maka kita juga tidak akan menderita lagi di dunia ini? Mana bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita jadi orang Kristen, maka kita tidak akan menderita lagi? Makanya kalau kita lihat dalam pembacaan dalam 2 Timotius 3:16, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dikatakan seperti begini. Ya? Lebih baik baca dalam ayat Ibrani 2:18 dulu. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus juga mengalami sebenarnya, ya, mengalami penderitaan. Ya. Dan 2 Timotius 3:12 berkata, memang setiap orang yang maulah hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Saudara, meskipun kita menjadi orang Kristen, kata firman Tuhan, meskipun kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak lari daripada mengalami penderitaan. Kita juga tidak lari daripada penderitaan. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita tahu Paulus, ya, Rasul Paulus orang yang dipanggil Tuhan dalam Kisah Rasul 9. Dia dipanggil secara khusus dan dalam pelayanan. Tetapi saudara, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 34, Paulus dan Silas menderita oleh penganiayaan. Maka itu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau nantinya kita menjadi anak-anaknya Tuhan, maka secara otomatisnya kita tidak akan menderita. Ada penderitaan. Paulus sendiri sebagai hamba Tuhan mengalami penderitaan daripada dalam kehidupannya di dalam pelayanan.
Itu yang dapat kita lihat kalau dalam Kisah Rasul 16:19-34. Saudara boleh lihat dan baca bagian ini ceritanya bagaimana. Di mana satu kali Paulus melayani bersama Silas di Filipi. Ya, namun akhirnya dipendekkan cerita, Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan, didera dan dimasukkan di penjara dan sebagainya. Jadi Alkitab kalau kita lihat, kita baca bersama saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kita menjadi orang Kristen lalu kita tidak hidup menderita lagi. Yang ketiga, Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita hidup dunia beribadah kepadanya, maka secara otomatiknya juga kita tidak akan mati. Tidak ada firman Tuhan yang menganggap bahwa kalau kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, maka selepas itu kita tidak akan mengalami kematian. Ya. Dalam Kejadian 3:19 berkata seperti begini. Dalam Penciptaan Kejadian 3:19 berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, kata firman Tuhan. Engkau akan kembali menjadi debu. Artinya tiada manusia di dunia ini. Bahwa sesungguhnya tiada kekekalan bagi hidup manusia di dunia ini. Saya dan saudara adalah hidup senantiasa, adalah sementara saja. Maka itu wajiblah kita sebagai manusia di dunia ini mempergunakan sesingkat waktu yang ada ini untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan mencari Tuhan yang hidup selagi masa ada kesempatan. Saudara, karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini, kata firman Tuhan, hanya sementara saja. Tiada manusia yang kekal di dunia ini. Nah, kalau kita tahu bahwa manusia di dunia ini hanya sementara saja, tidak yang kekal, tidak yang hidup selama-lamanya di dunia ini, maka itu saudara, pergunakanlah. Saya mengajak kita mempergunakanlah hidup kita, pergunakanlah diri kita, pergunakanlah tubuh kita sebaik-baiknya dengan masa sesingkat yang ada ini. Ya. Jangan rusakkan tubuh kita dengan pesta pora, kemabukan dan sebagainya. Jangan rusakkan tubuh kita dengan benda-benda yang boleh mengakibatkan kita sakit dan sebagainya. Tetapi pakailah tubuh ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah tubuh kita untuk melayani Tuhan. Pakailah tubuh kita untuk bersungguh-sungguh bekerja sampai akhirnya kita kembali lagi kepada debu. Itulah kata firman Tuhan. Yang keempat, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita menjadi orang percaya dan beribadah kepadanya, maka pastilah kita tidak akan mengalami masa ekonomi. Siapa bertemu ayat firman Tuhan bahwa kalau nantinya dia ikut Tuhan, bahwa nantinya dia tidak ada masalah ekonomi lagi. Nah, ada satu cerita dalam Alkitab, dalam Injil Matius 8 ya. Kalau kita lihat dalam Injil Matius 8 ayat 19 sana, ada satu cerita, ada satu pribadi yang mau ikut Tuhan Yesus ya. Kalau dalam Matius 8:19 berkata seperti begini. 8:19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, kepada Yesus ya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana engkau pergi. Itulah dikatakan oleh Taurat. Dia katakan bahwa dia mau ikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tetapi apa dia boleh Tuhan Yesus? Ayat 20, Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara yang saya kasihi, mungkin kita mau katakan seperti begini, oh Tuhan, saya mau ikut engkau. Oh Tuhan, saya mau menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mau jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya katakan begini, jangan bilang nanti kalau saya ikut Yesus,
Kalau jangan bilang kalau saya sudah mengikuti melayani, pastilah saya tidak ada masalah ekonomi. Sukses terus. Tidak. Ya, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita menjadi orang percaya, beribadah kepada Tuhan, lalu kita tidak ada masalah. Tidak. Sebab kata Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ini yang dapat kita lihat di dalam firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, 4 perkara yang saya sebutkan pada pagi hari ini menyadari kita sebagai makhluk di dunia adalah manusia yang hidup sementara saja. Sebenarnya kalau kita lihat kembali dalam penciptaan, dalam firman Tuhan, kita adalah manusia yang sebenarnya manusia yang telah runtuh sejak daripada mulanya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab di dalam Alkitab, dalam ketika Kejadian, kutukan Allah sudah terjadi sejak dalam penciptaan. Kutukan Allah terjadi, kutukan atas kesakitan, kutukan atas kematian ekonomi, sesungguhnya telah mulai saat manusia pertama telah berdosa sejak di Taman Eden. Oleh sebab dosa itulah maka Allah telah berfirman. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3, kata firman Tuhan dalam Kejadian 3, engkau akan mengalami sakit, kata Tuhan Yesus, kata Allah, kata Allah kepada Hawa. Dengan berpeluang engkau akan bekerja, kata Tuhan kepada Adam, sehingga engkau kembali lagi nanti menjadi debu ataupun mati. Saudara yang saya kasih, pada mulanya tidaklah demikian. Tuhan sendiri yang mencukupi segala keperluan Adam dan Hawa. Mereka sebenarnya pada mulanya bahagia saja, tetapi runtuh. Keadaan manusia runtuh apabila berdosa kepada Tuhan. Maka itu selepas dosa masuk, dosa menular sampai saat ini. Dan tiada lagi manusia yang tidak mengalami penyakit, penderitaan, ekonomi, dan kematian dan sebagainya. Tetapi begini saudara, walaupun setiap manusia di dunia ini akan pastinya mengalami masalah, yaitu ada masalah penyakit, penderitaan, kematian, ekonomi dan sebagainya. Namun ada berita gembiranya dari firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Di dalam Matius 11:28 kalau kita lihat di sana berbicara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu Tuhan mengajak, Tuhan memanggil, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Dalam Matius 7:7 telah berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Artinya selagi kita masih hidup dunia, saya katakan begini, walaupun kita Tuhan tidak menjanjikan bahwa bagi orang yang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan kena sakit. Tuhan tidak pernah janji bahwa kita tidak akan menderita, ada masalah ekonomi dan kematian sebagainya. Tetapi begini manusia masih boleh berdoa kepada Allah. Manusia masih berdoa kepada Allah. Kita masih boleh meminta pertolongan, kita masih boleh meminta perlindungan daripada Tuhan. Kita masih boleh minta supaya Tuhan memegang hidup kita supaya kita terhindar daripada hal yang jahat. Kita masih boleh meminta umur yang panjang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai kehendaknya dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa bila kita hidup dunia maka tidak ada lagi musuh yang akan datang. Tuhan tidak pernah janjikan
kalau kita mengikutinya bahwa musuh tidak akan datang. Sebab selagi kita masih hidup di dunia, kita selalu menghadapi berbagai musimnya. Kadang-kadang kita mengalami musim buah, ya, ada berkat yang kelimpahan. Tapi ada waktunya kita menghadapi juga musim yang panas teruk. Ada musimnya kita mengalami hujan yang lebat, penghujan dan sebagainya. Dan ada masanya kita dalam kehidupan kita mengalami begitu kuat badai menerpa dalam kehidupan kita, ya, ribut melanda dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita yang baca dalam firman Tuhan dalam kitab Injil, kita tentu pernah mendengar bagaimana murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus dalam pelayanan, ya. Pada satu kali mereka naik ke dalam perahu, dan pada waktu itu mereka bot ataupun perahu mereka dilanda oleh ribut yang menerpa, badai yang menerpa, sehingga dikatakan bahwa perahu yang mereka naiki itu hampir karam, mereka hampir binasa. Itu yang terjadi karena ribut melanda. Tetapi apa yang mereka lakukan, ya, mereka berseru, mereka panggil Tuhan Yesus, dan Yesus lakukan kemudian Yesus menghardik dan memberikan pemulihan sehingga badai yang melanda itu berhenti daripada melandai mereka, sehingga mereka dalam keadaan selamat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa badai yang kuat melanda dalam kehidupan kita pada saat ini? Itulah badai COVID-19. Begitu kuat sehingga banyak jiwa yang terkorban. Tetapi begini, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita masih boleh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan seperti murid Kristus ketika badai menerpa. Saya sudah katakan tadi bahwa apabila kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak lagi ada badai yang menerpa dalam kehidupan kita. Murid Kristus juga mengalami. Maka itu, apabila kita menghadapi badai COVID-19 yang berlaku pada saat ini, mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh murid Kristus ketika mereka mengalami badai menerpa dalam kehidupan mereka. Sebab tatkala apabila Tuhan mendengar seruan kita bersama kepada Tuhan, seruan yang sungguh-sungguh seperti murid Kristus, ya, kita percaya Tuhan pasti menghardik badai COVID-19 ini yang ditakuti oleh banyak orang. Tuhan pasti menghardik COVID-19 ini dan memberi kita kelegaan dan memberi kita pemulihan total supaya kita hidup seperti biasa sedia kala. Dan karena itulah yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Saudara yang saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita, ya, lihat firman Tuhan yang terakhir yang terambil dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7. Dalam 1 Petrus 5:7 berkata seperti begini, demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jelas sekali kata firman Tuhan, kita manusia memang ada kekurangan, manusia memang ada kelemahan, manusia memang ada kekhawatiran. Tetapi begini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menjaga hidup kita, memberkati kita. Meskipun Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan mati lagi, kita akan, kalau kita ikut Dia, bahwa kita tidak akan menderita lagi, tetapi kita masih boleh berdoa kepada Tuhan dan mintalah, dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan
menjawab pergumulan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi dimanapun kita berada, selamat beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum mengakhiri, pada semua umat Tuhan dimanapun berada, karena pada minggu akan datang ini kita akan merayakan Paskah. Oleh karena keterbatasan kita dalam pergerakan, kita ada keterbatasan dalam pergerakan, maka dimanapun kita berada, mengucap syukur kepada Tuhan, merayakan Paskah. Saya ucapkan kepada kita selamat hari Paskah 2020. Tuhan memberkati kita semua. Maka itu kesempatan ini, mari kita terus berdoa buat negara kita Malaysia. Pimpinan atasan semua, kita berdoa untuk segala usaha mereka untuk mentadbir dan menangani COVID-19. Kita berdoa untuk para dokter. Kita doa untuk para dokter, jurawat yang merawat pesakit. Dan tidak lupa kita berdoa juga kepada pesakit-pesakit, karena saya percaya begini, kalau pesakit ini sudah disembuhkan, penularan tidak akan merebak, tidak akan tersebar lagi. Maka itu kita doakan supaya orang-orang ataupun pesakit COVID-19 ini disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk polis, tentara dimanapun mereka berada. Itu kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka perlindungan juga, memberikan mereka perlindungan dan keselamatan. Dan terus berdoa untuk ekonomi kita, karena saya tahu bahwa kita semua ada masalah ekonomi, terjejas, kita tidak boleh bekerja, susah mau bergerak, tapi kita doakan supaya ekonomi saudara semua stabil. Tuhan berkati. Lagi sebelum mengakhiri, selamat pagi hari Minggu 5 April 2020. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Selamat hari Paskah pada bulan Jumat hari ini. Tuhan berkati. Sekian, terima kasih.